Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Jumpa lagi bersama kami dengan Departemen Marturia GKJTU. Saat ini kita sudah bersama dengan saya, dengan Pendeta Agris Mujiono. Topik kali ini ya sedikit menarik ya, karena kita akan berbicara masalah tentang perbedaan. Perbedaan kok dibicarakan kan begitu? Bukankah perbedaan itu lebih baik di peti kemaskan kan begitu? Disimpan saja, tidak usah ngomong perbedaan, karena biasanya perbedaan itu akan sering menimbulkan konflik kan begitu. Tapi saya justru malah sering melirik yang beda itu. Karena meliriknya yang berbeda. Nah, perbedaan. Nah, berbicara tentang perbedaan, sebenarnya mengapa sih? Apa yang terjadi dengan kita itu? Kalau bicara tentang perbedaan, itu kan begini. Sebenarnya Tuhan sendiri itu menciptakan sesuatu itu beda begitu. Jadi kalau tidak ada perbedaan itu tidak ada ciptaan itu. Jadi dan kalau kita alergi terhadap perbedaan itu sama aja alergi terhadap kehidupan. Maunya mati berarti kan. Oh, begitu. Jadi perbedaan itu sebenarnya sebuah keniscayaan kan, yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Ya, misalnya ini kita hidup di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan banyak kan perbedaan. Nah, bagaimana Pak Pendeta Agris memandang perbedaan dalam konteks Indonesia ini bisa menjadi peluang atau justru malah menjadi ancaman? Kalau menurut saya perbedaan ini sama dengan mayoritas bangsa inilah gitu ya. Jadi melihat perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan gitu. Jadi itu sebuah potensi yang luar biasa. Jadi dalam satu keluarga itu kan walaupun anggota keluarga banyak berbeda, tapi mereka masih punya relasi yang begitu indah dalam perbedaan itu. Justru karena ada perbedaan itu, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis dan hidup. Kan begitu. Nah, bangsa Indonesia sama dengan itu. Kita beda tapi satu keluarga. Itu bisa kalau dikelola dengan baik justru malah menjadi sebuah peluang kan. Peluang kekayaan. Peluang kan begitu. Bukan malah menghancurkan atau menjadi ancaman kan begitu. Betul sekali. Nah, kalau berbeda kan. Kalau berbeda itu berarti bagaimana ini mengelolanya ini loh. Kan begini. Kalau matematika misalnya kan, matematika satu soal jawaban beda, itu pasti ada yang salah dan ada yang benar, kan begitu. Tapi kehidupan tidak seperti matematika kan. Jadi perbedaan itu karena sudut pandang yang benar dari sisi yang berbeda. Kan begitu. Jadi sama-sama benar tapi bentuknya yang beda. Bisa begitu. Jadi contohnya beginilah, saya suka makan bakso, Mas Waluyo suka makan soto. Mana yang benar? Makanan yang paling enak itu bakso atau soto, kan begitu. Pecel lele. Nah, itu bagi itu Mas Alep misalnya kan begitu. Nah, kan semuanya boleh beda, semuanya boleh benar. Asalkan kita tidak memaksakan Mas Waluyo tak paksa makan bakso, itu menjadi masalah. Gitu kan? Ya kalau masing-masing ini menganggap ini benar, ini bagaimana ini? Benar, tidak apa-apa. Saya benar suka sama bakso. Mas Waluyo benar suka makan soto misalnya. Tapi janganlah dipaksa gitu. Ya sudahlah kalau makan Mas Waluyo sana cari warung soto, saya cari warung bakso. Sudah. Tapi dalam kehidupan keluarga kita masih sama. Oh, jadi ini sebagai langkah awal untuk menerima perbedaan kan begitu. Perbedaan yang terjadi baik orang lain, baik itu perbedaan dalam keyakinan, cara pandang dan apa yang terjadi yang ada di masyarakat ini. Nah, bagaimana pandangan Pak Pendeta Agris ini terhadap perbedaan keyakinan itu sendiri? Sama Mas, jadi perbedaan keyakinan itu adalah sesuatu yang memang harus ada di dunia ini, menurut saya. Jadi memang kalau kita merenungkan dalam versi Kristen, itu kan Menara Babel, itu kan penyatuan. Intinya Tuhan melihatnya tidak baik. Setelah itu apa yang dihancurkan? Bahasa, budaya. Dalam budaya juga ada keyakinan, dipecah-pecah menjadi banyak.
jangan-jangan di situ perbedaan agama itu memang sudah dikehendaki Tuhan. Oh, Gitu. memang sengaja Tuhan. Sengaja dikehendaki Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana menyikapi itu? Karena namanya sebuah keyakinan, itu pasti punya fundamen yang harus ada, yang beda dengan yang lain. Itu sebuah agama pasti punya pengajaran itu, dan umat harus meyakini itu. Dan biasanya fundamen dasar ajaran itu berbeda dengan agama lain. Nah, disinilah fungsinya kita meyakini bahwa apa yang saya yakini itu memang kadang-kadang tidak cocok untuk yang lain. Contohnya begini, saya meyakini istri saya perempuan paling cantik di dunia ini. Ya. Nah, benarkah dia paling cantik di dunia ini? Kan begitu. Kan tidak jelas. Yang masih paling banyak cantik, artis itu yang Lady Gaga. Nah, misalnya begitu. Tapi bagi saya yang paling cantik istri saya. Ya. Dan saya tidak bisa memaksakan Mas Waluyo mengakui istri saya paling cantik, tidak bisa dan tidak boleh kan begitu. Nah, itu perbedaan itu kan yang terjadi. sering yang terjadi di masyarakat ini kan membenturkan perbedaan ini toh, karena konsep atau cara pandang itu ya. Nah, bagaimana Mas Akris ini melihat situasi yang terjadi sekarang ini? Itu menurut saya ketidakdewasaan dalam beragama. Gitu ya. Jadi kalau seperti anak kecil lah gitu ya. Anak kecil itu kalau punya mainan bagus, itu orang lain dipaksa untuk melihat itu sebagai yang paling bagus. Ada orang mengatakan yang lain, anak kecil yang lain mengatakan mainanku lebih bagus, dia akan marah begitu kan. Nah, jadi itu cara beragama yang masih kanak-kanak. Agama yang ada di Indonesia ini kalau dia betul-betul sudah dewasa dalam berimannya, saya yakin dia akan berjumpa dalam titik ini, penghormatan terhadap yang lain begitu ya. Ini beragama yang masih anak-anak ini tidak hanya ada di satu agama. Hampir di semua agama itu ada. Ya, karena eksklusivitas ya kan seperti menganggap kelompoknya yang paling benar. Betul. Pikirannya sendiri yang paling benar dan yang lain salah kan begitu. Kalau itu diyakini untuk diri sendiri tidak masalah. Ya. Tapi kalau memaksakan yang lain seperti dia, itu yang menjadi persoalan. Karena nanti muncul kekerasan untuk memaksakan kan gitu ya. Dan itu tidak menghargai perbedaan. Ya, tidak bisa menghargai perbedaan. Nah, kita bayangkan misalnya gini ya. Misalnya dalam sebuah kelompok itu ya, masyarakat kita lah. Kita kira itu seragam semuanya itu itu bebek itu. Itu namanya bebek kan gitu. Kira-kira lebih indah yang mana kan? Kalau orang yang suka seragam pasti menjawab lebih indah yang sama. Tapi apakah kehidupan bisa seperti itu kan begitu? Menurut saya kalau pengen hidup ya paling indah itu yang berbeda begitu. Ya. Jadi kalau ada perbedaan itu paling indah. Ya, gitu kan. Berbeda itu indah kan? Indah Berbeda. dan mutlak harus ada. Ya, saya jadi ingat ini lagu anak-anak ini ya, pelangi-pelangi itu ya, pelangi-pelangi merah kuning hijau kan begitu ya. Wah, betul Nah, sekali. itu sangat indah. Kemudian ada lagu yang satunya itu balonku itu ya. Wah, itu kan warna-warni kan. Tapi indah. ada yang meletus satu itu. Ya, meletus satu sayangnya kan begitu. Tapi saya enggak mau nyinggung yang warna hijau meletus kan begitu. Nah, ini keindahan ya, keindahan dalam sebuah perbedaan kan, perbedaan. Nah, bagaimana dalam konsep kekristenan sendiri memandang perbedaan itu? Ya, dalam melihat perbedaan ini kalau kita melihat konsep kekristenan, tentu banyak teolog ini bervariasi ya. Memang ada dua golongan sih. Golongan pertama itu melihat ada tiga bahkan melihat bahwa yang beda itu salah. Itu dia punya dasar ayat yang memang tidak ditafsir secara mendalam. Dia biasanya pegangannya adalah akulah jalan satu-satunya. Itulah yang diungkapkan Tuhan Yesus itu kan. Tapi ada kelompok yang mengatakan perbedaan memang anugerah Tuhan, tapi dia yang paling benar. Gitu. Yang lain beda, maka tugas dia itu membuat yang beda itu sama dengan dirinya. Nah, dia mengakui perbedaan, tapi perbedaan itu untuk dia samakan. Tapi ada kelompok ketiga yang melihat bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari. Itu sebagai pemberian Tuhan. Maka tugas orang Kristen adalah hidup di tengah perbedaan itu. Masalah mana yang benar bukan urusan orang Kristen, itu sudah urusan Tuhan. Tapi harus punya keyakinan dia di dalam jalan kebenaran. Gitu. Sama-sama memiliki dasar dalam
Alkitab. Cuma cara melihat, memandang dan menafsir kitab itulah yang membuat perbedaan itu terjadi. Ya, sebagai pendeta ini, Ya, Pak Akris mau pilih argumen yang mana tadi dari 3 tadi? saya di posisi yang ketiga. Ya, saya melihat bahwa perbedaan ini sudah diciptakan Tuhan. Contohnya manusia aja lah. Manusia ketika masih ada Adam, Adam itu kan manusia laki-laki, bukan nama kan, baru tidak ada perbedaan. Itu Tuhan melihatnya tidak baik, gitu kan. Jadi satu dalam bentuk itu tidak baik, maka dibuatlah perbedaan perempuan, baru dikatakan manusia itu. Jadi manusia itu memang harus ada perbedaan, tidak ada perbedaan mati. Maka saya setuju, saya menghormati perbedaan itu sebagai anugerah Tuhan. Yang lain juga mendapat anugerah Tuhan. Gitu. Sekarang saya mau tarik dalam lingkungan keluarga ya. Ya. Misalnya pada suatu saat dalam keluarga Pak Pendeta Akris ini terjadi perbedaan antara keinginan orang tua, kemudian keinginan anak, baik masalah keyakinan, kepercayaan, pandangan hidup dan lain sebagainya, kira-kira responnya seperti apa? Itu pernah saya diskusikan sama istri, gitu kan, karena sebagai pendeta, Ya. itu kan saya kan sering mendampingi keluarga-keluarga yang misalnya umat ini anaknya menikah dengan agama lain, kan begitu. Lalu terjadilah konflik besar dan kami menyaksikan sendiri dan kami mendamaikan. Maka setelah itu mau tidak mau kan menjadi refleksi diri keluarga kami. Sempat kami bicarakan dengan istri, seandainya ini besok anak-anak kita dia mencintai dari orang beragama lain, apa yang harus kita lakukan? Maka sebenarnya kami memutuskan, tentu kami sampaikan, kami mengharap kamu seperti saya sebagai orang tua, itu akan kami sampaikan. Tetapi kalau itu sudah menjadi pilihanmu, ya sudah, lakukanlah itu sesuai dengan tanggung jawabmu dan kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Itu sudah kami pikirkan jauh-jauh hari, walaupun anak saya masih kecil itu. Gitu ya. Jadi sudah ada diskusi Sudah seperti ada itu, diskusi. karena kadang ini muncul di akhir-akhir kan seperti itu. yang- Terjadi konflik karena perbedaan pandangan dalam keluarga dan lain sebagainya. Kadang orang tua yang punya otoritas itu sering memainkan perannya. Betul, karena memainkan agama itu peran. tidak bisa dipaksa kan. Kepercayaan itu ya pribadi kan. Pribadi, dan cinta itu siapa yang bisa minta? Ya. Dia muncul dengan Ya, tiba-tiba. ya. Nah, kira-kira ini ada pesan yang bisa disampaikan enggak tentang perbedaan, tentang bagaimana kita melihat perbedaan dan bagaimana membangun perbedaan ini menjadi sebuah peluang khususnya bagi gereja juga. Oke. Perbedaan harusnya kita sebagai orang Jawa dan Kristen tentunya melihatnya bukan sesuatu yang alergi, gitu. Ya. Karena orang Jawa sendiri melihat perbedaan itu tidak benar dan salah, tapi perbedaan itu sesuatu fakta yang harus ada dalam kehidupan. Laki-laki, perempuan beda, tapi harus ada untuk terjadinya manusia. Siang malam harus ada untuk terjadinya hari. Jadi harusnya perbedaan itu harus kita tata, kita terima dengan baik dan bijak, tanpa meninggalkan keyakinan kita sendiri, bahwa keyakinan kita itu adalah sesuatu yang benar, tetapi tidak menyalahkan yang lain. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Akris untuk melihat tentang perbedaan ini. Semoga perbedaan yang bisa kita kelola ini menjadi sebuah keindahan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sama-sama. Ya, Mas Tuhan Arya. memberkati.